kalau kita lihat data itu tahun 1970 sampai 80-an, porsi Venezuela terhadap global itu lumayan gede. Itu sekitar 1% ya terhadap total GDP global. Itu juga terkait minyak sih ya. Itu terkait produksi minyak dia. Karena waktu itu produksi minyak Venezuela masih sekitar 3,5 juta barel per hari. Itu pada saat itu. Pak Prabowo pun sudah mengingatkan kan bahwa konflik Amerika dengan China, Taiwan, ini kan menurut beliau itu kan sulit dihindari untuk tidak terjadi perang ya. Ini kan beberapa kali beliau sampaikan seperti itu. Itu pasukan gerilya di Amerika Latin kan lumayan kuat. Kan? Ya bahkan mereka udah wanti-wanti, silahkan Amerika masuk ke sini, kita akan lawan. Dan diingatkan kan, jangan mengulangi kesalahan di perang Vietnam. Nah kalau itu terjadi, ini efeknya kan bisa jangka panjang nih terhadap perekonomian global. Dengan Venezuela, bahkan kapal Marinera itu yang tanker raksasa yang berbendera Rusia pun ditangkap oleh Trump kan. Ini kan dikhawatirkan tidak hanya mengganggu logistik minyak global, tetapi dikhawatirkan mengarah ke perang yang jauh lebih besar ya. Artinya secara geopolitik ini memang disorder. Ini kacau balau. Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awal Rizki dalam sesi ngobrol ekonomi. Saya kembali ditemani kawan saya, Dr. Sarkawi Raup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang lagi gitu. Datang lagi. Ini ada tulisannya sampean terkait dengan penangkapan Maduro ya. Lalu saya lihat di ulasan itu karena Pak Sarkawi ini ekonom ya, sudut pandangnya lebih ke arah ekonomi. Nah, saya lihat ada beberapa aspek yang diulas beliau tentang berbagai hal lah terkait dengan peristiwa itu dan kemungkinan akibatnya di sekarang ini dan beberapa waktu mendatang. Kita bincang aja dulu. Jadi bagaimana prinsip dasarnya Mas Sarkawi melihat fenomena penangkapan Maduro dan kelanjutannya ini terutama dari sisi perekonomian global jadi memang penangkapan Maduro oleh Trump, oleh Delta Force ini semua orang kalau dulu Chuck Norris itu bintang zaman dulu. Tapi gara-gara itu semua orang kaget. Dan ini kan mengguncang tatanan politik internasional atau tatanan global yang selama ini dibangun dengan aturan standar internasional ya. Dan bahkan kan Amerika sendiri yang membuat organisasi seperti United Nation, kemudian banyak organisasi-organisasi internasional, semua inisiatornya pemenang perang dunia kedua kan. Sebagai pemenang perang, dialah yang mengatur dunia waktu itu. Dan ya lembaga-lembaga internasional yang fungsinya mengatur lalu lintas antar negara itu ya semua ditentukan oleh mereka. Termasuk ekonomi dan ya khususnya keamanan nih. Keamanan. Orang nggak bisa nih menangkap presiden di negara yang berdaulat kan. Tapi ini dilakukan oleh Trump. Nah artinya ini guncangan terhadap geopolitik global ya. Rupanya kalau kita lihat semakin kesini motif dari Trump itu kan semakin kelihatan bahwa penangkapan Maduro yang selama ini disampaikan ke publik bahwa tujuannya itu adalah untuk mengamankan Amerika dari pasokan narkoba yang selama ini berasal dari negara-negara di Amerika Selatan ini kan. Itu alasan yang disampaikan. Tetapi kan setelah penangkapan Maduro yang dianggap sebagai bagian dari kartel narkoba internasional, ini rupanya berkaitan dengan sumber minyak yang ada di Venezuela. Nah, karena Venezuela ini dari sisi cadangan minyak terbukti secara global, ini negara ini yang terbesar. Venezuela itu punya cadangan minyak sampai 303 miliar barel. Ini terbukti. Proven ya itu. Proven. Ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Arab Saudi ya, Saudi Arabia per negara. Saudi Arabia itu hanya 297 misalnya.
Iran mungkin 115 atau negara lain seperti UAE itu hanya 113 miliar Kecuali barel. Timur Tengah bersama-sama. Kalau Timur Tengah bersama-sama ya mereka jauh lebih tinggi. Tapi kalau per negara, Saudi Arabia yang selama ini dianggap sebagai paling besar cadangan minyaknya, ini masih kalah dibandingkan dengan Venezuela. Rupanya motifnya Trump ke sana, ingin menguasai sumber minyak yang ada di Venezuela itu. Makanya ya sudah dengan berbagai argumen ditangkaplah si Maduro ini. Ditangkap di tempatnya sendiri. Ditangkap di istananya sendiri, Mas. Malam-malam, hanya 2,5 jam kan, itu kan luar biasa. Dan ya ini membuat geopolitik internasional langsung panas. Respon dari negara-negara besar seperti Rusia, China ini menjadi sangat keras, dan beberapa hari setelahnya kan lebih keras lagi. Kenapa? Karena rupanya Trump ini tidak cukup hanya menangkap Maduro. Semua kapal-kapal tanker minyak yang berbendera Venezuela atau yang berkaitan dengan Venezuela. Tidak harus punya Venezuela, tidak yang harus berkaitan dengan mau berbendera China, berdagang dengan Venezuela. Bahkan kapal Marinera itu yang tanker raksasa yang berbendera Rusia pun ditangkap oleh Trump kan. Ini kan dikhawatirkan tidak hanya mengganggu logistik minyak global, tetapi dikhawatirkan mengarah ke perang yang jauh lebih besar ya. Artinya secara geopolitik ini memang disorder. Ini kacau balau, dan ini yang membuat persepsi resiko terhadap perekonomian global juga menjadi meningkat. Jadi sangat tinggi kan, karena geopolitiknya rusuh, kacau balau, resiko terhadap perekonomian global juga menjadi meningkat. Lagi-lagi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada saat terjadi turbulensi, terjadi resiko yang meningkat, ya respon dari si investor ini adalah mencari perlindungan. Perlindungannya ini adalah di safe haven asset. Makanya kalau kita lihat perkembangan saham-saham global pasca penangkapan Maduro, yang menariknya itu, Mas, Trump menyerang Venezuela, menangkap Maduro. Tapi yang memperoleh benefit paling besar itu adalah Amerika lagi. Karena saham-saham yang berkaitan dengan industri perminyakan ini harganya naik kan pada waktu itu. Kenapa? Karena Trump mengumumkan, saya mengakuisisi Venezuela, saya akan mengelola minyak Venezuela, memperbaiki infrastruktur minyak Venezuela, dan akan meningkatkan produksi minyaknya. Ini dipersepsi oleh investor bahwa investasi pengeluaran di industri perminyakan dalam rangka memperbaiki infrastruktur minyak Venezuela itu akan naik. Peluang investasi ya. Peluang investasinya besar. Karena persepsi itu, harga saham yang berkaitan dengan industri minyak di Amerika, itu kalau kita lihat data, itu kan meningkat. Yang kedua bukan hanya itu. Karena dikhawatirkan terjadi perang, pengeluaran untuk karena rakyat Venezuela bisa ngelawan. Pengeluaran untuk angkatan bersenjata naik. Ini membuat saham-saham di industri persenjataan juga mengalami peningkatan, termasuk US dollar. US dollar masih dipersepsi sebagai safe haven asset kan. Dan ini tercermin pada US dollar index, DXY itu. DXY diksinya itu. Nah, diksinya itu kan naik kan dari ya mungkin 98 ke 99 pada saat itu ya, dari 97 sebelumnya padahal sempat 97 kan sebelumnya. Nah, ini kan naik. Artinya naik itu menunjukkan bahwa mata uang US dollar ini mengalami penguatan terhadap 6 mata uang yang makin banyak dipegang. Makin banyak dipegang. Kan diksi itu kan dibuat berdasarkan 6 mata uang utama dunia ya. Ada euro, ada yen Jepang, dolar Kanada, Swiss franc, kemudian Swedia krona, kemudian pound sterling Inggris kan. Nah, kalau terhadap mata uang utama dunia dia menguat, nah ya hampir ya probability menguatnya terhadap mata uang lain termasuk emerging market economies, termasuk Indonesia, itu juga akan terjadi. Nah, dan ya faktanya memang begitu, rupiah melemah pada saat
sentimen global tinggi atau resiko perekonomian global tinggi. Kenapa? Karena ya logikanya pindah ke safe haven currency tadi ya, salah satunya US dollar. Lagi-lagi Trump yang dapat benefitnya. Dia yang buat ulah. Dia yang buat ulah, dia yang dapat benefitnya. Alasan narkoba ujung-ujungnya minyak. Minyak. Karena gini Mas, karena ya cadangan minyak tadi itu yang hampir 303 miliar cadangan minyak terbukti ya, barel ya. Kemudian Arab Saudi 297, yang lain hanya 113 miliar barel ya untuk Iran dan UAE itu kan. Cuma ini menariknya, kita nggak perlu terlalu khawatir juga ya. Kenapa? Karena selama tidak terjadi perang terbuka yang melibatkan misalnya negara-negara superpower kayak China, Rusia, misalnya mau bela Venezuela. Nah, ini nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena porsi perekonomian Venezuela dalam perekonomian global itu kan relatif kecil. Memang kalau kita lihat data itu tahun 1970 sampai 80-an, porsi Venezuela terhadap global itu lumayan gede. Itu sekitar 1% ya terhadap total GDP global. Itu juga terkait minyak sih. Itu terkait produksi minyak dia. Karena waktu itu produksi minyak Venezuela masih sekitar 3,5 juta barel per hari. Itu pada saat itu tahun 70 80-an. Kan semakin kesini infrastruktur minyaknya semakin hancur-hancuran, banyak, tapi infrastrukturnya minyaknya kurang, sehingga produksinya turun terus kan. Bahkan kalau kita lihat kan, itu kan setelah beberapa hari penangkapan Maduro, Trump ini kan rapat dengan sejumlah perusahaan minyak Amerika kan. Trump ini mengundang perusahaan-perusahaan minyak Amerika itu untuk berinvestasi di Venezuela. Tapi kan beberapa perusahaan minyak yang sebelumnya tahun 50-an, 70-an itu sudah berinvestasi di Venezuela, malah dia bilang, oh kita ini udah investasi sejak zaman dulu. Dan pernah di tahun 50 sampai 80-an itu kan mereka dinasionalisasi diusir oleh pemerintah Venezuela kan. Karena memang perubahan-perubahan politik di sana bisa radikal di Venezuela itu sudah sering terjadi kan. Akhirnya didorong lagi untuk ke sana, mereka berpikir berkali-kali kan terkait dengan jaminan Trump bahwa ini investasi dia tidak akan dinasionalisasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini yang membuat gejolak di perekonomian global menjadi relatif kecil ya. Kenapa? Karena tadi porsi Venezuela hanya 0,1% terhadap perekonomian global. Kemudian yang kedua, produksi minyaknya itu ya hanya 1 juta barel per hari ya. Kalau dulu mereka bisa sampai 3,5 juta barel per hari. Nah, sekarang menurun terus. Nah, kalau sekarang hanya 1 juta barel per hari, itu kan ya kalau lihat data itu hanya ranking 18 dari total produsen minyak dunia. Saya kira ini relatif tidak signifikan. Cuma bahayanya itu di ronde kedua, Mas. Karena Trump ini kan terus-menerus mewarning ya. Delcy Rodriguez. Delcy Rodriguez ini kan presiden sementara Venezuela yang wakil presiden naik menjadi presiden menggantikan Maduro. Tergantung responnya si Delcy Rodriguez ini. Kalau dia keras terhadap Trump, tidak kooperatif terhadap Trump, maka bisa jadi Trump benar-benar akan membombardir Venezuela. Dan ini kan hanya nangkap presiden, tidak hanya nangkap presiden, negara. tetapi menduduki. Ini jadi hanya nangkap ya, belum menduduki Venezuela. Ini belum menduduki. Nah, tergantung presiden yang baru, dia kooperatif. Kalau kooperatif, Trump sudah sampaikan dia tidak akan melanjutkan perang. Tapi kalau dia tidak kooperatif, efeknya menurut Trump ini akan jauh lebih besar dibandingkan sekedar menangkap Maduro kan. Nah, ini tergantung Delcy Rodriguez-nya sekarang nih. Kalau Delcy Rodriguez tidak kooperatif, Trump kemudian membombardir Venezuela, kehadiran fisiknya di sana, tentaranya benar-benar datang ke menginvasi Venezuela. Kayak Irak ya dulu. Kayak Irak. Di Irak. Maka ini bisa mengganggu ekspor minyak Venezuela ke sejumlah negara. Apalagi kalau kita lihat data, ekspor minyak Venezuela itu yang terbesar, hampir 70% itu ke satu negara, itu ke
China, Mas. Oh, jangan-jangan memang ada ini pertimbangannya. Jangan-jangan Trump melihat, ini China menikmati nih rezeki minyak di Venezuela. Yang nomor 2 Amerika sendiri itu sekitar 22%. Dia juga impor dari Venezuela. Kemudian yang ketiga ada Spanyol 4%, kemudian Kuba 4%. Negara-negara lain itu relatif sangat kecil ya. Nah, yang terbesar ya memang China. Coba bayangkan, Mas, kalau Amerika membombardir Venezuela, kehadiran fisik tentaranya ada di sana, kemudian ini mengganggu ekspor Venezuela ke Cina yang hampir 70% dari total ekspor minyak Venezuela itu, otomatis China nggak dapat pasokan kan dari Venezuela. Kalau Rodriguez tidak kooperatif terhadap Trump, dan Trump benar-benar menginvasi secara fisik Venezuela. Nah, kalau itu yang terjadi, gangguan pasokan minyak ke China, otomatis China kan butuh substitusi, butuh sumber minyak yang baru. Nah, otomatis China ini akan menambah demand ke sumber minyak yang lain. Misalnya ada potensi harga minyak naik ya. Ada potensi. Kalau skenario itu yang terjadi. Kalau skenario ini yang terjadi, harga minyak dunia bisa naik kan. Nah, harga minyak dunia naik itu artinya apa? Inflasi lagi. Inflasi di berbagai negara, importir minyak. Kalau inflasinya tinggi, otomatis kan larinya ke suku bunga internasional. Suku bunga internasional ya termasuk di kita dong, suku bunganya ikut tertekan kan. Nah, kalau suku bunganya naik, nah ini kan larinya kemana-mana nih, sampai ke sektor real kan. Nah, sampai ke konsumen, household consumption, dan ini akan mengganggu prospek pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Dan kalau kita lihat ya, ini ada satu hasil riset yang dilakukan di ADB, Asian Development Bank Institute, bahwa eksposur perekonomian China terhadap negara-negara Asia itu sangat kuat. Tidak hanya di financial market, di portfolio market, misalnya di harga saham, equity market ya, tetapi juga secara langsung ke sektor real kan. Nah, jadi kalau China itu terganggu akibat tadi guncangan dipicu oleh Venezuela tadi, pasokan minyak yang 70% ekspor Venezuela itu ke China terganggu, kan harga minyak energi di China kan bisa terganggu kan. Nah, ini kan spillover efeknya, itu dampak dominonya, efek dominonya kan ke kita nih, ke negara-negara Asia, termasuk yang paling kuat dipengaruhi oleh China sekarang adalah Indonesia kan. Nah, artinya resiko terhadap perekonomian kita akibat kejadian di sana itu ya lumayan besar. First round-nya itu tadi ya, karena persepsi resiko terhadap perekonomian global besar. Ya, itu sudah terjadi ya. Itu sudah terjadi. Otomatis rebalancing portofolio investor global itu terjadi, rekalkulasi menekan kita. Kenapa? Karena investor global dengan resiko yang meningkat, mereka cari perlindungan. Perlindungannya itu adalah di safe haven aset kan. Di ronde kedua bukan hanya ini dampaknya. Dampaknya itu bisa lewat misalnya pengaruhnya ke China ya. Kalau Arab pasokannya kan berkurang sedikit tadi, biarpun sedikit tapi signifikan. Dan Arab tidak menambah produksi, ini akan membuat Arab juga mau profit taking mau untung, tambah produksi. Benar. Lama ini kan. Ada skenario-nya kemana-mana ya. Bisa seperti itu. Dan ini kan yang diwaspadai oleh sejumlah ekonom. Second round lah, tapi ronde kedua ini bisa lebih rumit loh, karena kan tadi siapa tadi wakil presidennya tadi? Rodriguez. Rodrigueznya mau, tapi kalau rakyatnya nggak mau. Dan ini terjadi kan. Terjadi. Ini pasukan yang selama ini kan, itu pasukan gerilya di Amerika Latin kan lumayan kuat. Kan? Dan ya bahkan mereka udah wanti-wanti. Silahkan Amerika masuk ke sini, kita akan lawan. Dan diingatkan kan, jangan mengulangi kesalahan di perang Vietnam. Nah, kalau itu terjadi, ini efeknya kan bisa jangka panjang terhadap perekonomian global. Jadi kondisi geopolitik yang tidak menentu bisa
berkepanjangan kan. Kalau ini berkepanjangan, nah ini relatif berbahaya. Apalagi gini Mas, yang lebih berbahaya itu kalau Rusia ikut merespon. Jadi Rusia, makanya si Trump bilang saya nggak nyerang Rusia karena jadi ya memang. Karena kalau responnya jadi waktu ditanya wartawan kan di pesawat Air Force One itu di sepulang dari negara bagian mana ya ke Washington DC, itu kan ada semacam press conference di pesawat ya. Nah, salah satu pertanyaan setelah itu pun ada press conference entah di gedung di White House atau di mana tuh waktu itu, kan wartawan nanya, apakah Trump ada rencana untuk menangkap Putin? Wartawan bisa mancing ya? Nggak bisa mancing. Terus apa? Trump kan bilang, enggak, Putin itu nggak akan ditangkap kan, dia punya nuklir, dia bisa hancurkan Eropa duluan kan. Nah, artinya apa? Artinya ya ini eskalasi global tidak akan terlalu kuat. Ternyata Trump begitu-gitu juga mikir juga. Mikir, dia punya nuklir. Cari lawan yang kira-kira gampang. Gampang. Nah, artinya apa? Efeknya terhadap ekonomi, resikonya terhadap ekonomi masih kelihatan terukur. Masih terukur. Artinya eskalasi di geopolitik ini tidak terlalu tinggi. Nah, ini membuat tekanan terhadap perekonomian global juga tidak begitu kuat, karena artinya persepsi resikonya kan yang harus dikelola ini kan ini persepsi resiko. Persepsi resiko terhadap suatu negara itu kan berbahaya kalau dia mengalami peningkatan kan, karena ini mempengaruhi premi resiko kan. Jadi kita berinvestasi di pasar aset keuangan suatu negara, salah satu yang diperhitungkan itu kan ya risk premium itu. Makanya kan ada teori itu Mas, efficient market hipotesis kan. Nah, itu kan di pasar keuangan. Jadi seharusnya nilai tukar itu, kurs proyeksinya itu bisa dilihat dari selisih antara forward dan spot rate itu kan. Nah, spot dan forward ini kan tidak pernah sama kan. Nah, kenapa? Karena di situ ada persepsi risk premi resiko, risk premium. Nah, risk premium ini salah satunya dipengaruhi oleh persepsi resiko oleh investor global terhadap perekonomian suatu negara. Nah, kalau persepsi resikonya tinggi ya diferensial efficient market hipotesis itu tidak akan pernah jalan, tidak akan pernah bekerja dengan baik. Forward dengan spot rate itu tidak akan pernah sama. Disitulah pentingnya ya kita mengelola persepsi resiko terhadap kita. Nah, disitulah gunanya ya kenapa indikator-indikator makro nasional kita itu harus dijaga untuk mengurangi persepsi resiko yang buruk terhadap perekonomian kita. Venezuela ini secara peristiwa sangat mengejutkan dan bisa saja itu akan menjadi faktor yang memanaskan kondisi geopolitik dan juga perkaitannya karena terang-terangan sekarang mulai soal minyak. Tapi dengan penjelasan teknis Mas Sarkawi tadi, ini kelihatannya sih masih manageable lah secara risiko. Tapi kalau dikaitkan ini kan risiko global ini nggak hanya ini, yaitu yang Israel sama Palestina belum selesai, yang Ukraina belum selesai, sekarang kan? Iran demonstrasi belum selesai. Terus jangan lupa tarif Trump ini sempat jeda, tapi kelihatannya akan mendesak lagi. Dan kemarin ya Trump itu mengumumkan lagi semua negara yang masih berdagang sama Iran itu akan dikenai tarif 25%. Ya kan jadi begitu. Terus di sisi lain misalnya untuk kayak kita punya hubungan erat dengan Cina, kita juga ngelihat Cina ini juga untuk ukuran Cina sedang tidak baik-baik saja kan. Pertumbuhan ekonominya melanda, inflasinya masih tinggi tadi dan ini disebabkan beberapa. Dan pasar propertinya juga. Kalau ini digabungkan kan sekalipun laporan-laporan ekonomi dunia masih konservatif ya. Tapi umpama saya menganggap investor kelihatannya melihatnya lebih dari laporan IMF, laporan World Bank yang hanya menurunkan mungkin 1%, 0,1%. Tapi kalau investor kan lain berpikirnya. Sekarang Mas Sarkawi sebagai pribadi ada nggak? Ya ini tentu berarti feeling ya. Artinya kan kalau indikator masih itu gimana kalau ternyata kondisi global ini memang lebih buruk dari. Artinya ini kompleks. Sakitnya itu ada sakit tangan, tapi jadi keseluruhan jadi sakit keras, bisa nggak? Ya,
Ya kalau itu skenario itu yang terjadi, misalnya resiko atau disorder secara global. Disorder. Nah, ini bagus istilah ini. Ini terjadi. Tadi Venezuela rame tapi masih belum rusak order lah, tatanan. Nah, kalau terjadi disorder yang masif ya di mana-mana, Ukraina belum selesai, ada Venezuela Palestina tiba-tiba manas lagi, Hamas muncul lagi, Palestina manas lagi, terus sekarang Amerika ngancam Iran lagi. Nah kalau ini kekacauan bersamaan, termasuk Greenland ya, mau ambil alih Eropa. Nah, kalau ini terjadi, ya saya kira yang paling pertama terganggu itu adalah satu logistik global ya. Ini udah pasti nih. Artinya kalau ini perang di mana-mana kan saling tangkap. Amerika tangkap kapal minyak Rusia juga melakukan hal yang sama, ya pasti logistik global ini terganggu. Nah, itu yang pertama. Apalagi kalau China juga ikut kan. Selat Taiwan ini kan salah satu lalu lintas logistik global yang cukup ramai kan. Karena itu ke Korea, ke Jepang kan hampir lewat situ kan. Nah, ini kalau ini terjadi, ya otomatis ini mengganggu perdagangan global. Perdagangan global terganggu, dan ini estimasinya kan perdagangan global ini akan tumbuh jauh lebih rendah kan tahun ini dibanding tahun lalu kan. Kalau nggak salah tahun lalu itu masih 2,5 atau 3,5% tumbuhnya. Nah sekarang diperkirakan hanya 0,5% di 2026. Ini belum termasuk peristiwa Maduro ini belum memperhitungkan eskalasi geopolitik terakhir kan. Kalau ini diperhitungkan ya bisa jadi kontraksi. Bisa jadi kontraksi, dan ini kan akan berpengaruh terhadap kita kan, Indonesia. Meskipun porsi ekspor kita terhadap GDP tidak sebesar misalnya Thailand, Malaysia, Vietnam. Mereka lebih terdampak tuh. Mereka lebih terdampak, tetapi kan efeknya sangat besar ke kita terasanya. Kenapa? Karena selama ini ekspor kita ke Amerika, ke China, atau ke negara-negara tertentu, itu kan masih selain sumber daya alam, itu kan masih kebanyakan produk-produk yang labor intensif, misalnya tekstil dan produk dari tekstil, kayu atau produk dari kayu, itu teknologinya menengah, kebutuhan tenaga kerjanya banyak. Kalau ini terganggu, ini kan dirasakan oleh secara langsung oleh masyarakat bawah. Nah ini kan berpengaruh terhadap populasi kelas menengah kita di dalam negeri yang sudah menurun, bisa turun lagi. Kan sekarang tinggal 17% kan. Kelas menengah kita turun jadi 17% dari sebelumnya kurang lebih 22. Penduduk miskin kita dari 46 ini mendekati 50% kan sekarang. Dalam ukuran Bank Dunia. Nah, ini kan problem nih yang kita hadapi. Terus apa mitigasi resiko global akibat penangkapan Maduro atau eskalasi geopolitik yang berdampak terhadap resiko ekonomi global yang bisa kita lakukan di dalam negeri? Saya kira satu, pemerintah ya tetap refocusing di belanja itu harus benar-benar dilakukan ya. Refocusing. Jangan asal belanja. Jadi yang dulunya list keinginannya banyak, ke depan mau tidak mau harus sangat fokus ke belanja yang satu memberikan efek multiplier yang besar terhadap perekonomian kita, sehingga kita bisa mempertahankan ekonomi growth di 5% ya. Paling tidak jatuh di bawah 5% kan, dalam situasi yang skenario yang paling buruk kan. Kemudian yang kedua, stimulus fiskal untuk mendorong consumption, household consumption ya. Kenapa? Karena kan selama ini hampir 60% GDP kita dari sisi pengeluaran itu kan ditopang oleh konsumsi rumah tangga kan. Kalau konsumsi rumah tangga growth-nya di bawah 5%, jauh di bawah 5%, ini kan pasti mengganggu pertumbuhan ekonomi kita secara keseluruhan, sehingga stimulus fiskal itu ya benar-benar untuk stimulus belanja yang lain-lain direfocusing supaya bisa dipindah. Otomatis seperti itu. Karena dalam kondisi seperti itu kalau tanpa mengurangi yang lain, nggak punya duit, ngutang susah, kondisi lagi defisit fiskalnya pasti naik. Atau jangan-jangan mengutang pun susah kan? Karena globalnya resikonya tinggi. Orang
cari aset yang Safe aman, haven, safe ya, haven. oke. Masuk ke negara emerging market seperti kita, Iya, investor global mikir nggak hanya berkali-kali. Indonesia, hampir semua emerging market, ya. kecuali ditawarkan yield yang sangat tinggi, kemudian harga yang murah. Kan Itu berarti membebani biaya bunga lagi dong. membebani APBN di masa depan. Dan ini kan buruk buat manajemen ekonomi kita, sehingga ya satu-satunya langkah yang harus dilakukan ya mau tidak mau ya harus ada plan yang kedua ya. Plan yang kedua itu adalah refocusing, meskipun ini buruk secara politik bagi pemerintah, tetapi mau tidak mau harus dilakukan pilihan yang terbaik untuk mitigasi risiko. Untuk mitigasi risiko kalau situasinya buruk. Jadi harus pemerintah ini harus punya beberapa plan. Harus ada beberapa plan yang contingency plan. Nah, plan yang sekarang ya nggak ada masalah nih. Kita berjalan normal seperti yang kita rencanakan sebelumnya. Harus waspada bulan-bulan ini. Tetapi tetap harus waspada bagaimana eskalasi di level politik global. Apalagi Pak Prabowo pun sudah mengingatkan kan bahwa konflik Amerika dengan China, yang China Taiwan ini kan menurut beliau itu kan sulit dihindari untuk tidak terjadi perang ya. Ini kan beberapa kali beliau sampaikan seperti itu. Bahkan di pertemuan dengan akademisi pun beliau sampaikan bahwa persoalan geopolitik global itu ya salah satunya yang sulit dihindari adalah ya perang yang melibatkan China, Amerika, China, Taiwan kan. Nah, artinya probability-nya tinggi untuk terjadi perang. Kalau ini benar-benar terjadi, artinya kan risiko perekonomian global yang sangat tinggi. Apa maknanya bagi perekonomian kita? Maknanya adalah kita harus mempersiapkan second plan ya, atau contingency plan. Sehingga kita siap untuk memitigasi ketika terjadi eskalasi yang tinggi atau risiko global yang tinggi. Ya, begitu ya pemirsa. Jadi jangan melihat penangkapan Madura itu hanya bahan tontonan kita di televisi, di YouTube, bahwa kayak di film. Ternyata dari penjelasan Mas Sarkawi tadi itu berdampak kepada perekonomian kita melalui tentu transmisi yang macam-macam dijelaskan tadi. Sejauh ini sih transmisi itu kan baru mulai, belum terlalu terasa buruknya ke sini. Betul. Tetapi tidak ada salahnya, ini kan sebagai seorang akademisi, beliau kan memperlihatkan kepada kita beberapa skenario yang disampaikan tentu adalah skenario buruk, bukan agar itu terjadi ya. Kalau itu terjadi maka kita harus bersiap, dan terutama sekali kita juga berharap pemerintah mewaspadai ini semua agar persiapan-persiapannya menjadi baik ya. Kalau semuanya oke, ya oke, jalan dengan APBN yang ada, dengan rencana kebijakan moneter yang ada. Tapi kalau begini janganlah sungkan gitu, bahkan sampai terlambat. APBN bisa direvisi, kebijakan moneter Bank Indonesia yang berencana nurunin suku bunga terus-menerus juga harus direm-rem dulu. Direm-rem dulu, tapi lihat kondisi. Begitu ya, dan maksud kanal ini juga literasi semacam itu. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan para pemirsa. Terima kasih, Mas Sarkawi. Mas, siap.